pernah keluarga kita, tapi sekarang kita pilih siapa? Pilih siapa? Teman menjadi lawan, kawan menjadi lawan, lawan menjadi teman, tapi kita tetap pilih siapa? Apa yang disampaikan oleh Mbak Puan ini, kalau bagi saya memang wajar. Ketika kawan lama yang kemudian sekarang menjadi lawan baru, apalagi ketika dia kemudian bergabung dengan pihak atau kubu yang dulu justru menjelek-jelekan, menghina dia. Padahal kita di 2014, di 2019, kita ini benar-benar mendukung Presiden Jokowi supaya apa? Supaya tidak memilih Prabowo, supaya tidak menjadikan Prabowo sebagai pemimpin di negara ini. Nah sekarang, orang yang mati-matian kita bela dulu, justru malah bergabung ada di sana dan kita harus ikut ke sana. Ya enggak lah, ngapain? Dan memilih Ganjar Pranowo buat saya adalah bagian dari perlawanan. Saya akan kawal dia karena dia punya frekuensi yang sama, dia punya kegelisahan yang sama, dan dia juga punya tujuan yang sama. Sama seperti ketika saya membela Jokowi dulu, dalam mengawal Ganjar nanti, saya punya prinsip. Orang baik jangan dibiarkan bertarung sendirian. Saya harus buktikan bahwa dia punya teman di sampingnya. Dan ini bukan tentang uang, atau tentang jabatan, atau tentang apapun. Tetapi tentang bagaimana menjaga warisan para pejuang dulu yang sudah mengorbankan darah dan nyawa supaya negeri ini bisa terjaga dari rampokan para penjajah imperialis maupun penjajah ideologis. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Kami tidak punya pasukan khusus. Kami tidak bisa menggerakkan alat negara, yang bisa adalah bergerak bersama rakyat. Ganjar Pranowo, kalimat di atas ini sangat dahsyat. Kalimat tegas atas peristiwa yang telah terjadi akhir-akhir ini. Kalimat yang bisa saya pahami sebagai perlawanan dari akar rumput, bahwa Ganjar Mahfud bergerak bersama rakyat melawan penguasa dan oligarki. Bahkan Puan Maharani pun mengatakan 100 hari ke depan kita akan bertarung menghadapi kawan lama yang sudah jadi lawan baru. Ini sudah jelas bahwa perubahan yang drastis dalam dinamika politik. Memang ada yang bilang bahwa dalam politik itu tidak ada kawan dan lawan abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Kepentingan abadi yang harus diwujudkan itu adalah kepentingan rakyat. Yang berdasarkan Pancasila, PDIP adalah partai yang jelas dan tegas soal perwujudan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila itu juga akarnya dari rakyat Indonesia atau Nusantara. Maka tak heran jika Ganjar menyerukan pergerakan ini bersama rakyat. Meskipun penguasa punya banyak logistik dan pasukan, tetapi rakyat adalah kekuatan yang jika solid, maka tidak akan bisa dibendung. Bukankah kita pernah melawan penjajah yang punya persenjataan yang kuat? Dan bukankah rakyat yang bergerak adalah kesadaran bahwa penjajahan itu adalah kezaliman? Penjajahan harus dienyahkan dari muka bumi ini. Dan itulah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Soekarno pernah bilang bahwa perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Nah, pernyataan ini sangat terbukti jika dulu penjajah itu wujudnya jelas dan tindakannya juga sangat jelas. Arogannya, maka kita bisa membidiknya dan melakukan perlawanan yang keras. Namun di zaman ini bisa jadi penjajah itu sudah berganti rupa. Bisa jadi para penjajah itu juga teriak-teriak kami Pancasila, kami NKRI. Padahal di satu sisi si penjajah ini menggarong sumber daya alam untuk kepentingan diri sendiri dan koleganya. Pengkhianatan bangsa bisa masuk kategori si penjajah itu. Betapa tidak, si pengkhianat ini bekerja sama dengan negara luar yang merampok kekayaan alam. Bentuk kerjasamanya itu bisa berupa kebijakan-kebijakan. Jadi waspadalah, kebijakan-kebijakan itu bisa lahir karena para pengkhianat itu sudah terjun dalam dunia politik, ya kan? Maka dengan demikian kita butuh sosok yang jelas, sosok yang tidak paling pelang, sosok yang komunikasinya terarah dan tidak suka bohong, sosok yang tegas dan berani mengambil resiko.
hanya untuk demi rakyat, dan saya sudah memperhatikan sosok Ganjar adalah sosok yang sangat mumpuni memimpin negara ini. Beliau pernah berani menolak tim sepak bola Israel, dan itu berdasarkan konstitusi negara bahwa penjajah seperti Israel itu tidak layak membangun negara di atas tanah jajahan. Dan Indonesia saat menolak penjajahan, maka Israel yang menjajah tak layak masuk dan datang ke Indonesia. Lalu konsekuensi dari penolakan dan Ganjar itu, dirinya siap tidak populer dan siap dimaki-maki banyak orang. Banyak yang memaki karena masalah modal yang sudah keluar banyak atau melimpah dan terpaksa pertandingan bola harus batal. Ganjar tetap konsisten selarah dengan ideologi partai. Ideologi partai ini sejalan dengan falsafah negara. Jadi saya sangat percaya Ganjar bisa membawa arah yang bagus untuk bangsa ini. Beliau tidak akan kompromi dengan para garong dan para pengkhianat negara. Dan bisa jadi saat ini para bohir itu sudah was-was, apalagi Ganjar dipasangkan dengan Prof. Mahfud MD. Kami tidak punya pasukan khusus. Kami tidak bisa menggerakkan alat negara, yang bisa adalah bergerak bersama rakyat. Ganjar Pranowo, kalimat di atas ini sangat dahsyat. Kalimat tegas atas peristiwa yang telah terjadi akhir-akhir ini. Kalimat yang bisa saya pahami sebagai perlawanan dari akar rumput bahwa Ganjar Mahfud bergerak bersama rakyat melawan penguasa dan oligarki. Bahkan Puan Maharani pun mengatakan 100 hari ke depan kita akan bertarung menghadapi kawan lama yang sudah jadi lawan baru. Ini sudah jelas bahwa perubahan yang drastis dalam dinamika politik. Memang ada yang bilang bahwa dalam politik itu tidak ada kawan dan lawan abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Kepentingan abadi yang harus diwujudkan itu adalah kepentingan rakyat. Yang berdasarkan Pancasila, PDIP adalah partai yang jelas dan tegas soal perwujudan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila itu juga akarnya dari rakyat Indonesia atau Nusantara, maka tak heran jika Ganjar menyerukan pergerakan ini bersama rakyat. Meskipun penguasa punya banyak logistik dan pasukan, tetapi rakyat adalah kekuatan yang jika solid, maka tidak akan bisa dibendung. Bukankah kita pernah melawan penjajah yang punya persenjataan yang kuat? Dan bukankah rakyat yang bergerak adalah kesadaran bahwa penjajahan itu adalah kezaliman? Penjajahan harus dienyahkan dari muka bumi ini. Dan itulah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Soekarno pernah bilang bahwa perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.